A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa barakallah ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Aryo Moko Ginta dari program studi manajemen dakwah semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zakaria dari program studi manajemen dakwah semester 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Ya, kami akan menjelaskan tentang apa itu simple present tense. So without further ado, let's get into the video. Nah, menurut tata bahasa, simple present tense berarti kalimat yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi di masa sekarang, dari kata present ya, atau juga mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi secara berulang atau berkala, unceasingly, always happening. Nah, simple present tense biasanya terdiri atas subject, predicate, dan complement, atau subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, suatu kalimat itu bisa berbentuk verbal atau nominal. Artinya, tidak semua predikat berbentuk verbal atau kata kerja. Nah, oleh karena itu, simple present tense biasanya terbagi atas dua. Yang pertama, verbal simple present tense, yang rumusnya biasanya adalah subject plus verb 1 plus complement. Dan yang kedua, nominal simple present tense, yang rumusnya biasanya adalah subject plus to be plus complement. Ada beberapa fungsi dari kalimat simple present tense. Di antaranya adalah yang pertama, menyatakan kebenaran umum atau kebenaran mutlak. Yang kedua, menunjukkan aktivitas hari-hari atau yang berulang-ulang. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan dan emosi. Yang keempat, membicarakan acara atau kegiatan yang mendatang. Dan yang kelima, menyatakan perintah atau instruksi. Nah, beberapa contoh dari nominal simple present tense adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif, misalnya kita bisa bilang, I am a Muslim. Subjeknya I, to be-nya am, dan complement-nya adalah a Muslim. Atau misalnya, he is a doctor. Subjeknya he, to be-nya is, dan complement-nya adalah a doctor. Nah, selanjutnya untuk kalimat negatif, agak berbeda rumusnya. Misalnya saya bilang gini, I am not a student. Subjeknya I, to be-nya am, plus not, atau tidak, plus complement, yakni a student. Aku bukan seorang murid. Atau misalnya, she is not a journalist. Subjeknya she, to be-nya is, plus not, plus complement-nya yakni a journalist. Dia bukan seorang jurnalis. Nah, selanjutnya untuk kalimat pertanyaan, rumusnya agak berbeda, yakni to be plus subject plus complement. Saya kasih contoh misalnya begini. Am I a student? Rumusnya to be-nya am, subjeknya I, dan complement-nya student atau a student. Apakah aku seorang murid? Is he a lecturer? Apakah dia seorang dosen? To be-nya is, subjeknya he, dan complement-nya a lecturer. Nah, itu adalah beberapa contoh dari nominal simple present tense. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke verbal simple present tense atau beberapa contoh dari simple present tense yang berbentuk kata kerja. Untuk kalimat positif, contohnya saya bisa bilang, I like sugar. Aku suka gula. Subjeknya I, verb 1 like, complement-nya adalah sugar. Atau misalnya, he drives a car. Dia mengemudikan sebuah mobil. Subjeknya he, verb 1-nya drive tambah s atau drives, dan complement-nya adalah a car. Nah, kenapa ditambahkan s di verb satunya? Karena subjeknya he. He, she, dan it. Verb 1 harus ditambahkan s atau es. Nah, untuk kalimat negatif, rumusnya juga berbeda. Misal contohnya saya bilang, I do not like salad. Aku tidak suka salad. Subjeknya I, plus do or does, plus not, plus verb 1, plus complement, yakni salad. Atau misalnya,
she does not ride a bike. Atau she doesn't ride a bike. Subjeknya she plus does plus not plus verb 1 plus complement, yakni a bike. Nah, kenapa subjek I menggunakan kata do, sedangkan subjek she menggunakan kata does? Karena sekali lagi, she, he, atau it menggunakan kata does instead of do. Sedangkan I, you, we, they menggunakan kata do. Nah, untuk kalimat interrogative atau kalimat pertanyaan, contohnya seperti ini. Does he work? Apakah dia bekerja? Yakni rumusnya do or does plus subject plus verb 1. Atau misalnya, does she drive? Apakah dia bisa mengemudi? Again, does plus subject she plus verb 1 drive. Apakah dia bisa mengemudi? Do you work? Apakah kamu bekerja? Do plus subject you plus verb 1 work. Atau misalnya, do I play? Do plus subject I plus verb 1 play. Apakah aku bermain? Do I play? Nah, beberapa contoh kalimat simple present tense lainnya adalah sebagai berikut. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa kami berikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, dan insyaallah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.